Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredlin Zandra, BP 19120025, Universitas Dharma Andalas. Baiklah, hari ini saya akan membahas 2 soal kasus ujian akhir semester mata kuliah perilaku keorganisasian kelas 4X2. Soal pertama, perusahaan X memutuskan untuk menggunakan Artificial Intelligence AI untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Namun, untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan, direktur terpaksa merumahkan beberapa karyawannya dan menggantikan pekerjaan mereka dengan AI. Agar tidak terlalu banyak karyawan yang dirumahkan, tentunya dibutuhkan desain ulang pekerjaan. Bagaimana menurut Anda desain pekerjaan yang terbaik agar AI dapat digunakan dan dapat meminimalkan jumlah karyawan yang dirumahkan? Baiklah, seperti yang kita tahu bahwa Artificial Intelligence merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti manusia. Rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi karyawan. Alasan perusahaan harus menggunakan atau menerapkan AL ini adalah karena perkembangan bisnis ke arah teknologi digital ini sudah tidak dapat dihindari lagi. Jika sebuah perusahaan tidak ingin tertinggal, maka harus selalu mengikuti tren yang terjadi, serta update terhadap perkembangan teknologi dalam berinovasi demi masa depan perusahaan. Selain sebagai strategi mempertahankan bisnis, dapat memberikan dampak positif, yaitu untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dan layanan kepada konsumen. Bagaimana menyusun rancangan kerja bila perusahaan menggunakan AI? Menurut saya, diperlukan kerjasama tim secara kerja keras dari berbagai pihak di dalam sebuah perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Tentu saja mulai dari pimpinan, tim IT atau informasi teknologi hingga seluruh karyawan. Perusahaan memerlukan pengaturan data yang terstruktur yang jelas. Hal ini artinya lebih dari 80% proses yang standar dapat dikerjakan secara mandiri oleh program berbasis AI ini. Program ini dapat membantu mengumpulkan data-data perusahaan yang didapatkan dari berbagai sumber. Data ini biasanya adalah data yang ingin diteliti atau dievaluasi demi kemajuan perusahaan. Misalnya data kepuasan konsumen, data laporan keluhan konsumen, dan sebagainya. Sehingga perusahaan harus dapat melakukan atau memutuskan apa strategi perbaikan yang diperlukan serta inovasi. Maka dengan adanya basis AI ini, bagi perusahaan akan lebih unggul dalam persaingan dunia bisnis di era digital ini. Dengan menggunakan kecerdasan AI, dalam perusahaan juga dapat memberikan berbagai manfaat positif lainnya, dan secara prinsipnya sistem kecerdasan buatan ini berfungsi sebagai sebuah sistem sensor yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan. Baiklah, nomor 2. Perusahaan Y adalah perusahaan Amerika. Perusahaan ini baru saja mendirikan anak perusahaan di kota Z, salah satu kota di Indonesia. Perusahaan Y sangat menuntut karyawannya mampu melakukan inovasi dan berani mengambil risiko. Perusahaan juga menginginkan karyawan yang berani berkompetisi meskipun itu dengan rekan kerja sendiri. Untuk merayakan keberhasilan yang telah diperoleh perusahaan Y, mereka tidak segan mengadakan perayaan dalam bentuk pesta dengan juga menyediakan minuman keras. Kota Z memiliki budaya kehidupan yang santai dan sifat kekeluargaan yang kuat. Kota Z juga adalah kota yang memegang teguh syariat Islam. Bagaimana menurut Anda menempatkan kantor cabang perusahaan Y dan di kota Z ini, andai Anda salah seorang calon karyawan yang diterima
bekerja di perusahaan Y, bagaimana Anda menyikapi kondisi ini? Berikan alasan atas jawaban yang Anda berikan. Menurut saya, mengenai kondisi ini, seperti yang kita ketahui bahwa budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Dan juga menurut salah satu ahli yaitu Toshi Rizzo Carroll, budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Pentingnya budaya organisasi bagi suatu perusahaan sangat berperan penting dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya organisasi merupakan pondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi Anda. Fungsi budaya itu sendiri yaitu mengarahkan budaya organisasi yang dominan dan sejalan dengan visi dan misi serta dimensi organisasi. Tidak hanya itu, harus selaras dengan tuntutan lingkungan yang akan mengarahkan individu di organisasi tersebut memberi kinerja yang terbaik untuk organisasi mereka. Dan menurut saya, menempatkan kantor cabang perusahaan Y di kota ini tidak dapat dilarang atau tidak dapat dibantah. Karena budaya organisasi tidak bisa berkaitan dengan benar atau salahnya dengan tindakan atau etika karyawan dalam suatu perusahaan. Berkaitan dengan benar atau salahnya jika berkaitan dengan lingkungan. Dan juga karena budaya yang Indonesia ini sangat berbeda dengan budaya yang ada di Amerika. Andai saya adalah calon karyawan yang diterima bekerja di perusahaan Y tersebut, maka saya mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika saya masuk ke dalam organisasi perusahaan tersebut, saya harus tetap mengikuti dan mematuhi kebiasaannya atau kebiasaan budaya yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Dan jika saya merasa sudah tidak sesuai dan tidak sanggup lagi untuk lebih baik ke depannya, saya akan memilih mundur dan tidak bergabung dalam perusahaan tersebut. Karena jika saya paksakan untuk tetap berada di perusahaan tersebut, maka saya berpikir akan tidak stabil. Tidak hanya itu, saya akan menjadi salah satu pemicu alasan perusahaan tersebut mengalami kehancuran secara tidak langsung. Baiklah, sekian dari materi pembahasan saya. Apabila ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.